Lestari. Saya Irma, saya Saudara Indonesia. Kami akan mempresentasikan hasil perjalanan usaha kami di Watwan, Kelantan. Produksi camilan berkualitas dengan menggunakan bahan yang segar, proses pembuatan yang higienis, serta menggunakan pembungkus yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena konsumen Indonesia semakin peduli dengan kesehatan dan membutuhkan produk dengan transparansi yang tinggi. Kenapa kalian memilih produk ini? Karena sekarang konsumen Indonesia sedang menghadapi masalah di mana banyak orang ingin makan camilan tapi sulit mendapatkan camilan yang sehat, murah, dan praktis. Banyak juga yang sulit menemukan camilan yang sesuai dengan selera mereka. Dampaknya dari sisi kesehatan, camilan tidak sehat bisa menyebabkan beberapa penyakit, di antaranya obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya. Kami juga menganalisis masalah, dan hasilnya kami mendapatkan bahwa stakeholders yang terpengaruh, yaitu semua masyarakat yang ingin membeli camilan, baik itu anak-anak, orang dewasa, maupun lanjut usia. Selain itu, dampak bagi stakeholders, yaitu dari sisi kesehatan, camilan yang tidak sehat dapat menimbulkan beberapa penyakit, di antaranya seperti yang tadi saya sebutkan, diabetes, obesitas, dan lain sebagainya. Nah, penyebab masalah tersebut adalah sebagian besar camilan diproduksi oleh perusahaan dengan fokus pada rasa dan daya tahan, bukan kandungan gizi. Selain itu, bahan berkualitas juga memiliki harga yang cukup mahal. Dan hubungan anggota atau kelompok yang terpengaruh itu sebagian orang yang suka membeli camilan, mereka ingin mengkonsumsi camilan yang sesuai dengan selera mereka dan dengan harga yang terjangkau, praktis, tapi tetap sehat. Segmen sasaran konsumen. Sasaran utama yaitu pelajar atau mahasiswa berusia 15-30 tahun. Produk kami juga bisa dikonsumsi oleh orang dewasa. Sasaran sekunder yaitu remaja, pelajar atau mahasiswa berusia 15-30 tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Segmentasi konsumsi dan persona. Yang pertama ada kelompok utama dan yang kedua ada kelompok sekunder. Personanya yaitu Rani, usia 19 tahun, lokasi di metropolitan. Selanjutnya ada profil pelanggan, pendidikan sekolah menengah atas, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, minat atau hobi, seni memasak dan kuliner, sumber informasi utama, media sosial, preferensi belanja hybrid, kenyamanan dengan teknologi sedang, media sosial favorit Instagram, tempat berkumpul secara offline favorit yaitu kafe. Lalu ada validasi masalah atau GOTB, daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Yang pertama ada Aisyah sebagai mahasiswa, yang kedua ada Mirna sebagai mahasiswa, dan juga yang ketiga ada Miresya sebagai mahasiswa. Total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancara yaitu ada 10. Semuanya setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi. Solusi kami yaitu Snack Mix D atau Do It Yourself. Teknologi inti atau metodologi kami menggunakan mesin blender dan metode deep fryer serta dikemas secara manual untuk menjaga konsistensi kualitas. Proses kami mengikuti standar GMP. Solusi Cimilisius. Cimilisius menghadirkan cemilan praktis, higienis, dan ramah lingkungan sesuai selera. Manfaatnya memudahkan ngemil, menaikkan mood, peduli lingkungan, dan mendukung UMKM. Pesaing, ada pesaing langsung dan tidak langsung. Namun, pada umumnya, produk mereka kurang tahan lama. Keunggulannya, Cimilisius unggul karena rasa konsisten, bahan berkualitas, dan bumbu yang khas. Proyeksi keuangan masih nol, pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan semuanya masih nol karena usaha masih pada tahap awal perencanaan dan belum beroperasi atau menghasilkan penjualan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe kami. Format prototipe yang kami gunakan adalah format digital. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe adalah menampilkan variasi tahu gelato, tingkat kepedasan, paket hemat, dan informasi harga secara jelas. Validasi prototipe kami yaitu jumlah pengguna yang dilibatkan 10 orang, yang menyukai prototipe kami 8 orang, dan yang netral 2 orang. Aspek dari prototipe yang disukai pengguna adalah tampilannya menggugah selera, dan aspek yang tidak disukai
klien kami, yaitu produk milik orang lain memiliki rasa pedas yang khas dan memiliki harga yang terjangkau. Tetapi kelemahan mereka adalah tidak dapat bertahan dengan lama. Selanjutnya ada ukuran pasar. Yang pertama ada TAM, yaitu Total Addressable Market sekitar 62,40 miliar US dollar. Dan yang kedua ada SAM atau Serviceable Available Market sekitar 1,56 miliar US dollar. Dan yang ketiga ada SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market sekitar 188 juta rupiah. Asumsi dari kelompok kami adalah kota-kota besar seperti Jabodetabek karena jumlah konsumen terbesar untuk makanan siap saji, tingkat urbanisasi yang tinggi, dan perilaku konsumen yang tinggi. Target kelompok usia 15-35 tahun yang sering beli cemilan pedas. Dan yang terakhir, model pendapatan utama dan model pendapatan sekunder kami adalah model marketplace. Selanjutnya ada link Canva. Itu ada permasalahan, yaitu banyak orang yang ingin mengkonsumsi cemilan tapi sulit mendapatkan cemilan yang sehat, murah, dan praktis. Nah, solusi yang kami tawarkan itu adalah dengan snack mix DIY atau do it yourself. Nah, key metriknya yaitu jumlah penjualan per hari, pendapatan harian atau bulanan, laba bersih per produk, biaya per produksi per produk, jumlah keluhan pelanggan, tingkat kecacatan produk, dan pertumbuhan penjualan bulanan. Selanjutnya ada unique value proposition, yaitu harganya murah, rasanya nggak murahan, bahannya berkualitas, cocok dijadikan cemilan dan teman makan. Selanjutnya ada unfair advantage, resep bumbu ayam suwir yang khas, racikan bumbu rahasia, teknik pengelolaan ayam suwir, konsistensi kualitas tiap tahu dan kemasan yang ramah lingkungan, serta brandingan yang khas. Lalu ada juga customer segment, yaitu pelajar atau mahasiswa. Namun produk kami juga bisa dikonsumsi oleh orang dewasa maupun lanjut usia, laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya ada channel, yaitu secara langsung, dan cost structure-nya itu biaya bahan baku, serta revenue stream-nya yaitu modal marketplace. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.